Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zadwi Jiwa Ilmiah dari Fakultas Teknik Prodi Informatika Universitas Teknologi Sumbawa. Di sini untuk memenuhi tugas ASD diberikan soal dari source kode program, kemudian dalam program tersebut masih terdapat sintaks error. Nah, di sini tugasnya menemukan sintaks error tersebut, kemudian memperbaikinya sehingga menjadi program yang benar. Oke, di sini saya menggunakan software Turbo C++, di mana saya sudah menyalin soal yang diberikan seperti ini. Ini program yang sesuai dengan soal, kemudian kita akan coba jalankan. Oke, di program ini terdapat 11 error. Nah, 11 error ini kita akan temukan di source kode mana yang sintaksnya masih error, kemudian akan kita perbaiki. Oke, untuk sintaks error yang pertama ada di statement missing semicolon. Oke, ternyata ditanda seperti ini. Jadi teman-teman, untuk for di sini perulangan, karena di dalam for lagi kita akan memulai eksekusi, maka seharusnya tanda di sini itu digunakan buka kurung kurawa. Kenapa? Sesuai penjelasan kemarin, buka kurung kurawa ini fungsinya untuk memulai eksekusi. Nah, ini merupakan eksekusi program yang kita buat di dalam kurung kurawanya. Dan tidak lupa juga, ketika sudah memakai buka kurung kurawa, maka kita harus mengakhirinya juga dengan tutup kurung kurawa. Kita coba run. Oke, terdapat 3 error lagi. Nah, di sini penjelasannya ada undefined symbol U, kemudian undefined symbol Gmax, kemudian undefined symbol temp. Jadi di sini sebenarnya dia pakai Gmax. Dia salah huruf ya. Oke, Gmax. Oke, yang di sini ya. Dia salah huruf, harusnya Gmax. Oke. Tadi undefined symbol U. Nah, kenapa undefined symbol U? Karena kita bisa lihat di sini integer, cuman terdapat integer I, integer J, integer temp, kemudian ada integer Jmax. Kemudian untuk yang kedua lagi ada integer data jual, sedangkan di program ini terdapat simbol U. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Karena kita akan membuat program yang benar kemudian berurut, yaitu ascending. Jadi kita bisa hilangkan untuk U, kita tidak perlu memakai U. Jadi semua yang terdapat huruf U kita akan hilangkan. Oke. Kita coba run lagi. Oke, 4 error lagi ya. Nah, tadi expression sintaknya undefined symbol temp. Nah, di sini dia tidak terdapat nilainya. Tidak terdapat nilai J. J lebih kecil dari 7, kemudian kita ganti aja. Nah, kita akan fokus untuk memperbaiki program yang bagian sini ya. Bagian sini, ke bawah sini, sampai sini. Kita akan fokus memperbaiki di sini. Karena ini merupakan perulangan yang akan menampilkan hasil program yang secara benarnya. Nah, kita mulai dari for I sama dengan udah buka kurung kurawa, kemudian for J sama dengan 0, titik koma, J lebih kecil dari 7, titik koma, J plus plus. Oke, di sini karena Gmax
Gmax sama dengan 0 ya. Jadi karena Gmax nilainya cuma 0, saya tidak akan menggunakan Gmax ini. Bisa kita hapus untuk Gmax. Jadi semua yang terdapat Gmax bisa kita hilangkan. Kita akan menggantinya dengan J saja. Ini ganti dengan I. Kemudian di sini ganti dengan I juga. Nah, di sini kita ganti I. Di sini kita ganti J. Oke, di sini kita ganti J. Sesuai dengan penjelasan saya tadi, saya tidak akan menggunakan Gmax karena nilai Gmax sebelumnya itu tadi sebelumnya saya keliru, agak kekurangan Gmax untuk program yang sesuai dengan soal. Jadi nilai Gmax itu sama dengan 0. Nah, karena nilainya 0, saya tidak akan menggunakan Gmax. Langsung saja sebelumnya kita hilangkan di integer. Nah, di sini kita bisa lihat untuk for, sesuai dengan yang saya bilang tadi, ketika kita mau mulai eksekusi, berarti kita harus menambahkan buka kurung Kurawa. Tidak lupa pula di sini juga kurung Kurawa. Oke, ini kita bisa pakai. Cout ini, cout terakhir data jual, kita akan menampilkan perulangan untuk nilai I. Jadi I. Oke, kita coba run. Errornya 1. Oke. Nah, di sini undefined symbol time. Nah, kenapa simbol time tidak terdefinisi, tidak undefined? Kenapa simbol time undefined? Karena di integer sebelumnya dia menggunakan huruf E. Nah, sedangkan di program ini sesuai dengan soal dia menggunakan huruf A. Bisa dilihat. Di bahasa pemrograman C, ketika kita menulis program, semuanya harus sesuai dengan hurufnya. Jadi ketika ada satu huruf yang tidak sesuai atau ketika kita menulisnya lagi, kemudian huruf-hurufnya digabung, huruf besar, huruf kecil, maka dia akan terkena case sensitif. Jadi ketika kita memakai huruf E di awal, maka untuk penggunaannya di sini juga harus memakai huruf E. Jadi kita ganti E. Kita coba run. Oke, nah ini tampilannya. Sekarang kita akan mencoba untuk mengisi kode penjualannya secara acak. Secara acak saja. Apakah dia bisa membentuk kode yang berurut? Oke, kodenya belum berurut. Kode data barang laku hari ini adalah belum berurut ya. Kita bisa lihat di bagian mana lagi. Kita coba ini. For I, for J, if. Ini juga sama. Oke, nah teman-teman, ini adalah tampilan hasil dari program yang sudah kita perbaiki. Sebelumnya programnya itu memiliki kode penjualan yang belum berurut. Jadi setelah diperbaiki dan menemukan beberapa sintaks yang error, maka hasilnya tampilannya akan seperti ini. Ketika kita memasukkan kode penjualan secara acak, dimulai bebas,
ada 9, 6, 4, 5, 2, 1, 3. Kemudian program ini akan membentuk kode barang yang laku setelah diurutkan. Ini dimulai dari yang ascending, dari yang terkecil, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Oke teman-teman, mungkin segitu aja untuk pengerjaan tugas kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.